Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi mata kuliah data mining. Hari ini kita bahas terkait tentang materi clustering dengan salah satu algoritma yang cukup familiar, yaitu adalah K-means. Apa itu clustering? Clustering didefinisikan sebagai pembentukan kelompok data dari cluster yang tidak diketahui kelompok atau kelasnya. Lalu proses penentuan data-data termasuk ke cluster mana. Jadi inti dari clustering ini adalah pengelompokan, tapi di cluster-clusterkan atau di tingkat-tingkatkan. Nah, setiap data itu akan masuk ke cluster tertentu kalau dia memenuhi syarat yang memenuhi untuk masuk ke cluster tersebut gitu. Dan data itu bisa saja berubah-ubah posisinya dari antara cluster 1, cluster 2 atau cluster 3, dan tergantung dari syarat yang ditentukan oleh cluster tersebut dan apakah data itu masuk ke cluster tersebut atau tidak gitu. Lalu beberapa model atau metode clustering. Pertama adalah connectivity, centroid, density, subspace, group, model graph, dan group graph base. Tapi yang kita akan bahas kali ini hanya model centroid atau pusat cluster. Algoritma K-means merupakan model algoritma clustering yang menggunakan model centroid. Nah, yaitu apa itu centroid? Adalah sebagai pusat titik cluster tengah. Centroid digunakan untuk menghitung jarak suatu data terhadap objek, atau centroid digunakan untuk menghitung jarak suatu objek data terhadap centroid. Suatu objek data termasuk dalam cluster jika memiliki jarak terpendek terhadap centroid cluster tersebut. Nah, kita analogikan seperti gempa yang kemarin terjadi di beberapa waktu lalu di Cianjur atau Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Ini kalau tidak salah sekitar 5,4 skala Richter yang berpusat di Kabupaten Cianjur, termasuk gempa dangkal, dengan mana titik pusatnya terletak 10 km di permukaan tanah di Kabupaten Cianjur. Makanya yang paling parah itu yang terkena dampak yang paling parah itu adalah Kabupaten Cianjur, karena pusat klasternya itu atau pusat centroidnya itu terletak di Kabupaten Cianjur. Tapi gempa ini dirasakan juga di daerah Cianjur dan sekitarnya. Contohnya misalnya Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Tapi dampaknya tidak terlalu parah, berbeda dengan Kabupaten Cianjur, karena memang Kabupaten Cianjur itu terletak di pusat senternya atau pusat titik gempanya. Walaupun seperti itu, kita merasakan dampak dari kerusakan yang timbulkan dari gempa tersebut. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di daerah Cianjur yang terkena dampak gempa itu bisa diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi bencana gempa bumi tadi. Lalu kita lanjutkan, apa saja implementasinya? Pertama adalah tingkat penyebaran wabah penyakit di suatu daerah. Ya, contohnya COVID-19 yang terjadi di 2 tahun kebelakang lalu, tahun 2020 sampai 2022 akhir, awal itu negara kita terkena dampak COVID. Nah, pemerintah melalui Kemenkes sudah membuat klasterisasi dampak penyebaran COVID menjadi kalau nggak salah 5 sebaran. Yang zona aman, misalnya zona aman, zona cukup aman, zona tidak aman, sangat aman dan sebagainya. Di mana zona yang tidak aman ini dikategorikan dengan zona hitam atau yang terkena dampak yang luar biasa. Zona yang misalnya yang aman, misalnya yang dikategorikan dengan warna hijau, yang kita bisa melakukan kondisi sosialisasi seperti biasa. Tapi kalau karena zona hitam, kita otomatis tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dampak dampak penyebaran cukup besar. Lalu yang keduanya adalah pemilihan rumah untuk tingkat ekonomi masyarakat. Ya. Ini contohnya adalah pemilihan rumah atau kredit rumah sesuai dengan tingkatan
ekonomi masyarakat atau gaji. Misalnya untuk gaji misalnya nggak mungkin kan kalau kita bisa gajinya 1,5 juta kita akan ngambil rumah misalnya tipe 45 yang notabene cicilan per bulannya 2,5 juta gitu. Jadi itu ada minus ya, kalau misalnya gaji kita 1,5 kita ngambil rumah 2,5 ya minus sekali gitu. Berarti kita turunkan klasternya, berarti kita hanya berada di cicilan rumah yang 900.000 atau rumah subsidi gitu. Terus gitu seperti itu ya. Ini contohnya. Lalu yang ketiganya adalah tingkat kepuasan pelanggan pelayanan e-commerce. Ini ada misalnya yang puas, sangat puas atau tidak puas nih. Tingkat kepuasan pelanggan ini banyak sekali ragamnya. Ada misalnya dari ketepatan waktu pengiriman, misalnya ongkos kirim, misalnya pelayanan kulirnya dan sebagainya. Nah, jadi dengan klaster ini akan memberikan informasi seberapa puas sih pelanggan dari pelayanan e-commerce yang ada di salah satu marketplace misalnya. Lalu yang keempat adalah penyebaran virus di internet. Ini hampir sama seperti penyebaran wabah penyakit ya. Virus misalnya yang sangat parah, cukup parah, tidak parah dan aman gitu. Lalu klaster untuk penyebaran titik-titik hujan ya, titik hujan. Ini contoh misalnya kan kalau kita lihat di hujan itu kan salah satunya bisa ditimbulkan oleh awan ya. Awan atau kondisi cuaca. Misalnya mungkin kalau kita pernah merasakan pada saat kita berada di suatu tempat yang memang hujan besar sekali, itu berarti kita berada di pusat klasternya atau pusat turun hujannya. Tapi pada saat kita melalui suatu daerah atau jalan ke suatu wilayah, tiba-tiba hujannya sudah reda. Nah, berarti itu merupakan titik-titik sebarannya gitu, titik sebaran dari hujan tadi. Jadi setiap daerah atau setiap tempat beda-beda penyebarannya dan sebagainya. Ini ada contoh-contoh dari implementasi dari clustering. Intinya kalau clustering ini supaya lebih efektif dan pengguna atau pembaca dapat memahami apa maksud analisis kita sebaiknya memberikan deskripsi berupa pemetaan gitu, pemetaan dari klaster-klaster yang kita buat tadi gitu. Ini ada algoritma atau langkah kerja dari metode Kamin tadi. Dimulai dan lalu menentukan banyak klaster. Ingat kalau klaster ini ditentukan bukan oleh kita tapi oleh pihak yang berwenang gitu, yang ahli bidangnya. Lalu tentukan sentroidnya. Kalau sentroidnya berubah, kalau tidak berubah, kalau berubah misalnya ini hitung jarak terus, lalu kelompokkan lagi, masuk lagi sentroid. Tapi kalau misalnya sentroid tidak berubah, berarti stop ya. Misalnya seperti gempa Cianjur tadi, misalnya kalau masih terjadi gempa lagi, berarti sentroidnya masih berubah-ubah nih posisinya, berubah tempat gitu. Tapi pada saat pusat gempanya sudah berangsur-angsur tidak berubah atau bisa berkurang, ini ada kemungkinan sentroidnya berkurang, mengecil atau dari 5,4 turun misalnya jadi 2 dan sebagainya sampai 0. Berarti kalau sudah 0 gempa bumi udah selesai gitu. Itu untuk algoritma dari sentroid. Ini contoh dari pemetaannya. Misalnya contohnya ini ada 3 pusat sentroid, ada warna merah, warna biru dan warna hijau. Dimana untuk yang titik-titik kecil ini adalah sebarannya. Tapi kalau yang bulatan yang besar ini adalah pusat sentroidnya. Nah, ada kemungkinan misalnya warna hijau ini yang di tengah-tengah bisa masuk ke misalnya C1 itu warna merah, misalnya ke warna C1 gitu. Kalau misalnya sentroidnya bergerak terus gitu. Dan sebagainya. Atau misalnya datanya bergerak. Nah, ini contoh kasusnya misalnya perhitungannya ada C1, C2, A, B, misalnya nilainya 1, C1A, C1B, C2A, C2
C2B ini. Ya, dengan jumlah data misalnya 4. Ini ada pengelompokannya ada 1, 2, 4, 5, B, 1, 1, 3, 4. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Rumusnya cukup sederhana, tapi memang agak rumit kalau misalnya tidak dicoba untuk melakukan perhitungan secara manual. Biasanya kalau saya dengan rekan-rekan peneliti ini menggunakan Excel untuk bantuan penganalisisnya gitu. Dimana rumusnya adalah D pembuka XJ, CJ sama dengan akar sigma J sama 1 dalam pangkat N XJ min CJ dikuadratkan, dimana J nya jarak, J nya banyaknya data, C sentroid, X data, dan C sentroid. Ini kita hitung misalnya ini jarak antara klaster 1 dan klaster 2 nya seperti ini, bla bla dan sebagainya. Lalu diperolehlah misalnya dimasukin di dalam ini tabel 4 hasil perhitungan jaraknya, misalnya untuk DC1 untuk data ke-1 ini 0, DC2 data ke-1 ini 1, terus sampai misalnya DC1 dengan data ke-4 ya jumlah 5 dihitungnya, DC2 dengan data 4 nilainya 4,24 dan sebagainya. Nah, untuk menentukan kelompoknya ini bagaimana? Berarti cari misalnya yang nilainya yang paling kecil gitu, atau yang mendekati sentroidnya, di mana untuk DC1 untuk jumlah untuk data 1 ini yang paling kecil ini adalah 0, berarti data N ini, data N1 ini untuk termasuk ke klaster 1 gitu. Itu cara analisisnya. Terus sampai dihitung ke bawah. Nah, ternyata ini sentroidnya berubah ya. Misal sentroidnya ada C1A 1, C1B 1, C2A 2, C2B 1. Itu kita hitung, ternyata dihitung ternyata untuk N1 untuk DC1 termasuk ke klaster 1. N4 DC2 termasuk ke klaster 2. Nah, bagaimana cara? Tapi ternyata di sini tidak berubah ya, berubah lagi maaf, untuk pengulangannya berubah. Pertama C1A sama 1, C1B 1, C2A 3, sekian, C2B 2, sekian. Nah, ini Bapak udah buat dari mana angka 1,5 ini pada pengulangan ke 2 ini, dimana rata-rata dari 1 tambah 2 dibagi 2 rata-rata, jadi maksudnya 1,5. Lalu 4,5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Jadi ternyata untuk pengulangan keduanya sentroidnya berubah ya, berubah. Terus kalau masih berubah berarti kita hitung lagi, looping lagi. Ternyata sampai seperti ini, lalu kita temukan pengulangan ketiga. Pengulangan ketiga ternyata nilai sentroidnya tidak berubah. Berarti kalau tidak berubah, sentroidnya dianggap bahwa proses klasifikasi dianggap selesai gitu. Jadi tadi logikanya gempa ini selesai kalau sentroidnya tidak berubah dan berkurang. Mungkin saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berhasil dalam mata kuliah data ini dan selamat untuk menganalisis dengan metode K-min. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.